warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azizah Nur Aini dengan NIM 203307033 dari kelas Teknologi Informasi 4C Politeknik Negeri Madiun. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Cloud Computing oleh dosen pengampu Bapak Ramdhani Ismar, SST, MT. Di pembahasan yang pertama, saya akan membahas mengenai apa itu virtual mesin dan berikan contoh dari virtual mesin tersebut. Jadi, virtual mesin adalah program, perangkat lunak, atau sistem operasi virtual yang bisa digunakan pada sebuah perangkat keras bersama dengan operasi sistem asli dari perangkat tersebut. Fungsi utama dari virtual mesin adalah untuk melakukan tugas-tugas yang tidak bisa dilakukan oleh sistem operasi asli dari perangkatnya. Dengan virtual mesin, kita dapat menjalankan aplikasi, program, skrip sesuai pada perangkat tersebut secara virtual, layaknya menggunakan perangkat yang berbeda. Lalu contoh dari virtual mesin ada banyak. Di sini contohnya ada VirtualBox, tampilannya seperti berikut. Lalu ada yang namanya Hyper-V, tampilannya seperti berikut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian dan istilah dari Docker. Docker merupakan suatu platform perangkat lunak yang memungkinkan kita untuk membuat, menguji, dan menerapkan aplikasi dengan cepat. Docker mengemas perangkat lunak ke dalam suatu unit standar yang disebut dengan kontainer yang memiliki semua yang kita perlukan dalam perangkat lunak tersebut agar dapat berfungsi, termasuk pustaka, alat sistem, kode, dan waktu proses. Dengan menggunakan Docker, kita juga dapat dengan cepat menerapkan dan menskalakan aplikasi ke lingkungan apapun, dan yakin bahwa kode yang kita buat tadi berjalan dengan lancar. Docker berfungsi dengan menyediakan cara standar untuk menjalankan kode Anda. Docker adalah sebuah sistem operasi untuk kontainer. Nah, mirip dengan cara mesin virtual untuk memvirtualisasikan perangkat keras server, kontainer memvirtualisasikan sistem operasi server. Docker diinstal di setiap server dengan memberikan perintah sederhana yang dapat kita gunakan untuk membuat, memulai, dan menghentikan kontainer. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai apa sih perbedaan dari kontainer dan virtual mesin. Virtual mesin dan kontainer sebenarnya sama-sama berjalan pada teknologi virtualisasi, namun tetap ada perbedaan antara keduanya. Perbedaan yang pertama ada di poin alokasi resource. Pada virtual mesin, alokasi resource dilakukan pada awal instalasi, sehingga ketika ada dua virtual mesin yang sudah ditentukan resource-nya, salah satu kehabisan resource, maka virtual mesin yang kehabisan resource tidak dapat mengambil resource dari virtual mesin lainnya. Namun, jika di kontainer, alokasi resource dapat dilakukan oleh host server sehingga host dapat melakukan pengambilan resource pada hardware sesuai dengan yang dibutuhkan dari kontainer tersebut. Di perbedaan yang kedua ada pada poin hypervisor. Hypervisor adalah sebuah software yang sering digunakan untuk menjalankan virtual mesin. Jika tidak ada hypervisor, maka virtual mesin tidak dapat berjalan. Sebaliknya, kontainer dapat dijalankan tanpa harus memerlukan hypervisor. Lalu di perbedaan yang ketiga ada pada poin kernel. Kernel merupakan sebuah program komputer yang memungkinkan virtual mesin dapat melakukan akses ke kernel untuk dapat menjalankan aplikasi yang ada di dalamnya.
Namun pada kontainer, akses ke kernel tidak tersedia. Nah, meskipun ada beberapa perbedaan antara virtual machine dan kontainer, namun kedua teknologi ini tetap dibutuhkan oleh masing-masing pengguna sesuai kebutuhan mereka. Virtual machine seringkali digunakan untuk kebutuhan hosting, sedangkan kontainer dibutuhkan oleh developer untuk melakukan deploy aplikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan maksud dari perintah Docker berikut. Di perintah yang pertama ini, secara default, hanya pengguna yang memiliki akses root dan sudo yang dapat menjalankan dan mengelola Docker. Namun, jika kita ingin menjalankan Docker tanpa perintah sudo, maka kita bisa menggunakan perintah berikut. Lalu pada perintah kedua, di sini untuk menampilkan versi Docker yang telah terinstall. Pada perintah ketiga, di sini digunakan untuk mencari pnm Docker. Selanjutnya, pada perintah keempat digunakan untuk melihat detail lapisan dari Docker. Untuk perintah yang kelima, digunakan untuk melihat image atau melihat gambar. Selanjutnya, untuk perintah yang keenam, jika image MSQL atau MSQL Server tidak ada di repositori lokal, maka dia akan mendownload image dari registry dengan cara mengetikkan kode berikut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara mengaktifkan nested virtualization pada Proxmox. Nah, untuk menjalankan Proxmox virtualization environment, kita harus melakukan login terlebih dahulu dengan cara ketik root, lalu masukkan password yang telah dibuat. Lalu untuk mengaktifkan nested virtualization, kita perlu mengetikkan sintak berikut. Lalu menambahkan parameter seperti berikut. Memuat ulang modul kernel KVM Intel dengan mengetikkan perintah seperti berikut. Lalu yang terakhir, memverifikasi hasil pengaktifan nested virtualization menggunakan perintah seperti berikut. Nah, jika terlihat output Y sama dengan yes, yang bermakna nested virtualization telah aktif atau enable,
maka proses nested virtualization pada Proxmox telah selesai. Lalu di pembahasan yang terakhir, yaitu bagaimana cara mengubah hostname Proxmox 1 PNMAG-ID menjadi Proxmox 2 PNMAG-ID. Nah, cara mengubah hostname dapat dilakukan dengan cara seperti berikut. Untuk langkah awal sendiri, kita perlu mengeksekusi perintah berikut. Hostname gtl set homename. Di sini kita ganti menjadi Proxmox 2.pnm.ac.id. Lalu selanjutnya memverifikasi hasil perubahan hostname menggunakan perintah hostname ctl. Selanjutnya mengubah pemetaan alamat IP ke hostname pada file etc host dengan menggunakan editor nano. Nah, di sini kita melakukan penyesuaian pada baris 2 memiliki nilai 192.168.0.33. Saya rubah menjadi 192.168.0.34. Lalu simpan, Ctrl U, Ctrl X. Selanjutnya mengubah pengalamatan IP dari interface pada file menggunakan editor nano. Di sini juga akan kita rubah dari IP address yang awalnya 192.168.0.33 menjadi 192.168.0.34. Lalu kita simpan, Ctrl U, Ctrl X. Nah, selanjutnya kita melakukan restart service networking untuk mengaktifkan perubahan pengalamatan IP dengan mengeksekusi perintah systemctl restart networking. Selanjutnya memverifikasi perubahan pengalamatan IP dengan mengeksekusi perintah IP address. Nah, di sini sudah terlihat interface telah menggunakan alamat IP. Lalu kita lakukan logout dari PVE agar perubahan hostname terlihat dampaknya dengan mengeksekusi perintah logout. Selanjutnya kita login kembali dengan menggunakan user root lalu memasukkan password. Selanjutnya yaitu memperbarui PVE banner agar keterangan alamat IP untuk mengakses web GUI dan FM clone tugas menggunakan alamat IP terbaru, yaitu dengan mengeksekusi perintah /user/bin/pve banner, lalu dilanjutkan dengan cat/etc/issue. Nah, lalu membuat host entry baru di PVE dan folder-folder terkait lainnya di direktori /etc/pve dengan menggunakan perintah service pve cluster restart. Selanjutnya, di sini saya melakukan reboot node clone tugas agar perubahan terkait host entry berdampak pada web GUI dan dari PVE
dengan menggunakan eksekusi perintah reboot. Nah, jika sudah selesai, lalu kita login kembali dengan memasukkan user root, lalu passwordnya. Nah, di sini sudah terlihat bahwasannya hostname sudah berubah menjadi procmoc2.pnm.ac.id. Mungkin cukup sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.